Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa berjumpa untuk mengkaji hal-hal seputar Ramadan ini. Dan tentunya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas dengan keilmuan yang mumpuni, akan memberi penjelasan dan ilmu kepada kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, saat ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Sholeh Romi yang sebelumnya pernah duduk bersama kita semua memberikan ilmu dan pencerahan. Dan untuk kali ini kita akan khusus memperbincangkan tentang zakat fitrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tentunya nanti kita sudah ada di penghujung Ramadan ini. Sudah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal, merayakan Hari Raya Idul Fitri. Iya. Kita salah satu pilar agama yakni membayar zakat, menunaikan zakat. Dan salah satu zakat itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah itu hikmahnya untuk apa sebenarnya? Tujuannya, hikmahnya dan sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Irfan yang mendampingi saya, kemudian juga para pemirsa dimanapun saudara berada, berkaitan dengan apa hikmah zakat fitrah. Perlu kita pahami dalam mempelajari hikmah. Ya, kalau kita mungkin yang pernah belajar tentang usul fikih ya, ada hikmah, ada ilat dan itu ya. Nah, di dalam mempelajari hikmah ini kita sebagai manusia itu tidak harus tahu ya. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan oleh Allah, disunnahkan, diharamkan. Ya, apa hikmahnya, apa ilatnya itu memang kadang-kadang diterangkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, kadang-kadang tidak. Sehingga kadang-kadang walaupun ilat ataupun hikmah itu ada kadang mansus ya, mansusoh, diterangkan, dijelaskan, tertulis. Kadang-kadang mustambato ya, diijtihadi oleh para ulama, digali dan akhirnya dijumpai juga. Ada juga yang tidak diketahui hikmahnya. Oleh karena itu beberapa hadis tentang apa hikmahnya diwajibkan zakat fitrah. Ada hadis riwayat Abu Dawud, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqatul fitri tuhratun lisoimi minal lagwi warrofa. Ada juga yang menjelaskan tentang zakat fitrah di dalam dalam pelaksanaan gandeng dengan pelaksanaan puasa itu diibaratkan seperti sujud sahwi di dalam sholat ya. Itu dikutip oleh Waqi'. Qala Waqi' zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatis sahwi li sholat tajburu naqsos sawu. Jadi zakat fitrah itu diantara hikmahnya adalah kalau terjadi di dalam puasa Ramadan kita hal-hal yang kurang kurang baik ya, pahala yang kurang sempurna itu nanti ditempel, kesempurnaan itu ditempel dengan zakat fitrah. Ya sama dengan ketika di dalam sholat kita
itu ada kekurangan karena meninggalkan sunat abad ya. Kemudian ada keraguan tentang jumlah rakaat ya. Kemudian terjadi rakaat lebih tidak disengaja. Itu kan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sholat. Maka dianjurkan untuk sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini akan mengembalikan ibadah itu kembali, yang asalnya kurang sempurna bisa menjadi sempurna. Itu salah satu hikmah daripada zakat fitrah. Kemudian juga ada hadis menerangkan bahwa hikmah daripada zakat fitrah itu adalah sababun liqabulis shaum. Jadi adanya zakat fitrah itu sangat menunjang ya, sangat membantu untuk diterimanya puasa Ramadan kita. Ya, itu diterangkan dalam hadis riwayat Abu Hafs. Jadi ada hadis saumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Jadi puasa Ramadan itu diibaratkan suatu ibadah yang memiliki bentuk. Itu mu'allaq, digantung, terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak nyampe ke catatan amal, ke lauh mahfuz. Sampai kapan ini bisa nyampe ke sana? Lah, ini sampai diantar oleh zakat fitrahnya. Jadi ditunggu. Kapan bisa nyampe pahalanya puasa itu adalah harus diantar oleh zakat fitrah. Ini adalah hikmah. Oleh karena itu ketika ada permasalahan, ini kok hikmahnya kok tidak cocok misalnya, maka dalam hal-hal tertentu itu adalah hukum tetap berjalan tanpa hikmah itu, tapi ada hikmah yang lain ya. Salah satu contoh, ketika kita menanyakan ilat, apa alasannya, juga demikian. Jadi intinya semua hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mansus, maka tidak dijumpai ilatnya pun, tidak dijumpai hikmahnya pun, itu tetap jalan apa adanya ya. Gitu. Ya, sama dengan salah satu contoh. Ada contoh. Salah satu kenapa zina itu diharamkan, kan itu ya. Kalau kita tanya apa ilatnya, dan untuk menyamakan sesuatu perbuatan yang bukan zina seperti suntik sperma, suntik sperma diperbolehkan apa tidak? Nah, ini mengambil ilatnya zina. Ya, ilatnya zina itu sama. Ada apa tidak ya, di mansus atau mansus atau mustambat. Jadi ini dicari ilatnya. Lah, ada kesamaan maka dikiaskan. Lah, tapi kadang-kadang di dalam ilatnya zina itu diharamkan itu untuk menyamakan, ada ilat yang berbunyi karena zina itu haram karena ikhtilatul ansab, misalnya akan terjadi campur baurnya nasab. Nah, akan timbul permasalahan. Bagaimana kalau zina pakai kondom, kan itu kan yang jelas-jelas tidak akan terjadi kehamilan, tidak akan muncul ikhtilatul ansab. Lah, kalau untuk zinanya karena ini hukum yang diharamkan yang sudah mansus, ya maka tidak perlu ilat itu, tanpa ilat pun tetap haram, baik pakai kondom ataupun dengan cara yang apapun, namanya zina tetap haram ya, tetap haram. Nah, tapi yang perlu dimasalahkan itu far'unnya, dalam bahasa itu kias itu adalah makisnya, jadi bukan aslunnya, bukan makis alehnya. Oleh karena itu sering dari teman-teman itu mengatakan ini hikmahnya adalah begini ya. Contoh kemarin itu
menanyakan tentang apa namanya itu tentang hikmahnya puasa Ramadan. Ya. Ustadz, hikmahnya puasa Ramadan itu kan diantaranya adalah agar kita sebagai muslim itu adalah dalam menjalankan puasa itu agar bisa merasakan bagaimana perasaannya orang yang fakir miskin ketika tidak ada yang dimakan, kan itu kan ya. Itu kan diantara hikmahnya puasa Ramadan. Terus yang saya tanyakan, kalau orang itu hidupnya sudah fakir miskin, kemudian puasa Ramadan, hikmahnya apa? Oh, setiap harinya sudah lapar. Ya. Nah, maka inilah jangan dijadikan bahwa hikmah ataupun ilat itu jangan dijadikan sebagai landasan untuk menentukan hukum yang sudah mansus. Gitu. Jadi hukum itu kalau sudah mansus ada nasnya, Quran hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewajibkan, mengharamkan, mensunahkan. Dalam perbincangan kita sejak awal, kalau sudah Allah mewajibkan zakat fitrah, ya dibayarkan ya saja sudah, tanpa memandang apa alasannya, tujuannya. Iya, jadi artinya begini, pertanyaan tentang hikmah itu kalau memang ada keterangan tentang hikmah, baik yang mansusoh ataupun yang mustambato, ya maka kita sampaikan. Tapi perlu diketahui bahwa di dalam hukum itu tidak harus tidak harus kita temukan apa ilatnya, apa hikmahnya. Demikian. Kemudian kalau ada dengan hadis Nabi, al-hikmah dhalatul mu'min. Jadi hikmah ini tidak sama pengertiannya satu ya? Ya, tidak sama. Karena jadi hikmah adalah sesuatu yang barang yang berharga yang hilang dari setiap orang. Ini tidak sama betul. Ya, kadang-kadang hikmah itu diartikan al-ilmun nafi. Begitu. Ya. Yang harus dicari. Ya, dicari. Jadi lihat nasnya dulu, akan kita artikan apa hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Termasuk penjelasan dari awal seperti wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kita cari apa tafsirannya, ya maka kita lihat kembali kepada tafsirnya. Ya. Jadi termasuk penjelasan ini para pemirsa semuanya, ini merupakan hikmah. Penjelasan ini merupakan hikmah, yakni yang berarti al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, dan itu dhalatul mu'min setia. Iya. Jadi ilmu yang bermanfaat seperti ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus dicari oleh setiap dari kita semuanya. Alhamdulillah, ini perbincangan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Inilah yang bisa kami aturkan kepada para pemirsa semuanya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.